78 siswa yang menjadi korban banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti ujian semester dengan kondisi serba terbatas. Mereka terpaksa melakukan ujian semester di sekolah tetangga karena bangunan sekolah mereka hancur tersapu banjir 2 minggu lalu. Pihak sekolah memperbolehkan siswa yang terdampak musibah banjir bandang menggunakan baju seadanya, serta memberikan fasilitas berupa buku tulis dan bolpoin guna mengikuti ujian. Ada 78 siswa yang terdampak. Terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak. Terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini, Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut dan mungkin beberapa yang masih belum bisa bersih untuk dicuci. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta pemerintah daerah 3 provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk menentukan sendiri jadwal pelaksanaan ujian semester. Menurut Muti, masing-masing wilayah terdampak bencana mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang terkait dengan tadi pembelajaran sebagainya, sebenarnya kami fleksibel. Jadi kami tidak membuat ketentuan dari pusat karena memang keadaan di lapangan sangat bervariasi sehingga kebijakan kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemerintah daerah. Itu di dalam rakor yang kami selenggarakan sudah kami sampaikan. Termasuk sekolah juga tidak harus menyelenggarakan tes. Itu juga kebijakan masing-masing sekolah. Pendidikan memang menjadi salah satu tantangan dalam rehabilitasi pasca banjir yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, sekolah di 15 kabupaten dan kota belum dapat melaksanakan pembelajaran, sementara di Pidi, Subulu Salam, dan Loksomawe sudah dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara bertahap. Di Sumatera Utara, dari 18 kabupaten kota, hanya Tapanuli Tengah dan Sibolga yang belum bisa melakukan pembelajaran. Untuk wilayah Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, sebagian sudah melaksanakan pembelajaran. Sementara di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten kota terdampak, sebagian besar sudah dapat melaksanakan pembelajaran, kecuali 93 sekolah yang terdampak di Kabupaten Agam masih diliburkan sampai 22 Desember 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam rehabilitasi pasca banjir yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apa saja yang harus diperhatikan agar pendidikan anak korban banjir tetap berjalan? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Pertama ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti Wijayanti. Selamat pagi, Bu Esti. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Bu Esti sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini, dan juga pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Martadi. Selamat pagi Pak Martadi. Selamat pagi Mas Mario, selamat pagi Bu Esti. Selamat pagi Pak Martani. Sehat, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bu Esti terlebih dahulu. Bu Esti, bagaimana Anda melihat pernyataan dari Mendikdasmen yang mengatakan bahwa sampai saat ini itu semua diserahkan ke Pemda terkait dengan ini mendekat ujian akhir sekolah. Menurut Anda untuk di awal ini, apakah sebenarnya kita fokus pertama soal pendidikan langsung ke teknisnya atau sebenarnya psikologis dulu lah pemulihan? Ya, jadi kami kemarin sudah melakukan rapat kerja dengan Kemendikdasmen, dihadiri juga oleh Pak Menteri. Ada beberapa hal yang kemudian memang kami menyarankan kepada Dikdasmen untuk melakukan pendataan secara lebih detail. Bagaimana kondisi sekolah-sekolah kita. Memang kita harus mengatakan bahwa yang lebih memahami persoalan di sekolah-sekolah tersebut adalah pemerintah daerah. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah daerah melakukan itu tanpa ada guidance dari pemerintah pusat. Untuk itu kepada Kemendikdasmen, khususnya melalui Pak Menteri, kemarin kita juga meminta bahwa Pak Menteri Kemendikdasmen harus membuat acuan ataupun keputusan Menteri. Di ruang-ruang mana pemerintah daerah bisa melakukan keputusannya sendiri dan bagaimana intervensi dari pemerintah pusat. Contohnya kalau berkaitan dengan kondisi anak-anak kita yang sedang berada di lokasi bencana, sedang mengalami musibah ini, tentu kita berharap dari Dikdasmen justru bagaimana menguatkan untuk melakukan trauma healing.
dengan berbagai pihak, kerjasama dengan berbagai pihak supaya anak-anak kita memang mempunyai ketahanan psikologi dengan situasi yang seperti ini. Berarti menurut Ibu kemudian yang kedua, jangan langsung teknis pembelajaran langsung dimulai setelah pasca banjir ini, tapi trauma healing, pemulihan psikologis itu lebih pastilah, penting ya. pasti. Karena pendekatan ini saya kira yang memang harus kita lakukan sebelum mereka memasuki masa pembelajaran seperti sedia kala meskipun dalam kondisi keterbatasan. Karena traumatik anak-anak, artinya kalau toh kemudian harus berkumpul di satu tempat, lebih kepada persoalan soal trauma healing, membuat mereka lebih riang begitu, karena kondisinya pasti tidak baik-baik saja. Baru kemudian kita bicara apakah anak-anak ini dimungkinkan untuk melakukan TKA ataupun tes untuk akhir semester. Kalau memang sekiranya itu di lokasi tersebut, karena tidak semua sama lokasi tersebut, tidak dimungkinkan untuk adanya TKA ataupun ujian akhir semester, mestinya memang itu kita tidak melakukan. Tetapi sekali lagi, kalau toh itu diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat harus ada guidance jelas. Ya. Ada peraturan menteri yang jelas untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Begitu, Mas. Oke, Bu, berarti yang saya simpulkan saja, berarti Anda meminta Mendikdasmen lebih fleksibel lah sebenarnya untuk pendidikan di daerah bencana ini ya? Iya, pasti itu. Tidak bisa saklek, tetapi ada acuannya yang kemudian itu tidak regulasinya membuat mereka tetap lebih leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Oke, saya ke Pak Martadi. Pak Martadi, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Esti? Ya harus di awal, teknis nanti dulu. Trauma healing duluan, prioritas utama. Ya, jadi begini ya, ketika kita bicara tentang pendidikan, itu memang bukan sekedar bicara soal teknis gitu ya. Tetapi di dalamnya pasti bicara tentang psikologis, bicara tentang substansi dan sebagainya. Semuanya saling terkait. Maka menurut saya pendekatan yang diusulkan oleh teman-teman DPR dan dilakukan oleh kementerian sudah tepat. Jadi sebelum bicara teknis, maka pastikan dulu anak-anak kita secara psikologis memang sudah merasa nyaman. Dia merasa aman, ya. Dia merasa sudah tidak lagi trauma dengan peristiwa yang kemarin berjalan. Karena kalau mereka dipaksa harus ikut jadwal, sementara secara psikologis belum memenuhi kondisi yang nyaman, maka justru hasilnya tidak autentik. Anak-anak itu belum tentu ketika mengerjakan soal itu konsentrasi. Nah, kalau tidak konsentrasi, kalau hasilnya jelek, maka sesungguhnya bukan salah anak, karena memang waktu ujiannya yang tidak tepat. Itu pertama. Sehingga menurut saya sudah betul harus ada fleksibilitas untuk memberikan ujian itu. Ujian bukan segalanya. Cari momentum di mana waktu anak-anak sudah mulai merasa nyaman, cari tempat yang nyaman, lalu kemudian anak-anak siap, baru kemudian dilakukan ujian. Bahkan ujian juga tidak harus pagi hari ya, bisa saja siang, biasa minggu, apapun. Yang terpenting anak-anak terdampingi dulu pemulihannya, karena itu adalah hal terpenting, karena akan mewarnai kehidupan anak selanjutnya. Oke, Pak Martadi, kalau kita berbicara spesifik soal trauma healing ini, trauma healing seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, guru, untuk pada akhirnya bisa siap menghadapi pendidikan ataupun kegiatan belajar mengajar nanti? Ya, trauma healing yang harus dilakukan pasti adalah anak-anak, ada orang tua, ada guru yang kehilangan anggota keluarga. Ada yang dia shock karena rumahnya hilang ya ditelan itu. Kemudian bagaimana dia menyaksikan ada tetangga, ada saudara yang kemudian mengalami kondisi dan dia tidak bisa menolong itu. Pasti harus dipulihkan dulu bahwa ini adalah sebuah kejadian yang memang harus diambil sisi positifnya, kemudian mereka mulai bisa lebih tenang menghadapi ini, dan kemudian dibangunkan rasa hope, optimisme bahwa nanti semuanya akan baik-baik saja, pemerintah akan hadir, kemudian mereka tidak sendiri dan semuanya. Ketika mereka sudah
merasa nyaman, sudah mulai proses pemulihan, kemudian mereka sudah mulai ada hope untuk bangkit kembali meneruskan kehidupan, baru kemudian nanti kita bicara tentang persoalan teknis, bicara tentang ujian, bicara tentang persiapan sekolah, bicara dan seterusnya. Itu kira-kira Mas Mario. Oke, sebelum saya Ya, ke dan itu tidak hanya dengan untuk peserta didik, ya Pak Betul, Martadi. betul. Ya, Bahwa betul, ini juga betul. untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sesuatu Betul. yang tidak mudah. Ya. Mereka juga membutuhkan penguatan untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar berikutnya, begitu. Termasuk orang tuanya ya Bu Esti ya. Iya, termasuk orang Juga tuanya. mengalami hal yang Jadi, sama. Bahkan iya. mohon maaf Mas Mario, Ya. ini kami juga sedang melakukan trauma healing mahasiswa yang berasal dari daerah terdampak yang di Surabaya. Jadi bukan hanya kita bicara tentang anak-anak Di di tempat daerah lokasi. terdampak, Ya. ini kami punya 650 mahasiswa yang berasal dari Aceh, Sumatera, Padang, yang sekarang mereka juga shock karena mendengar berita keluarganya itu. Dan ini kami juga langsung melakukan penanganan, lalu kemudian dengan cepat kita memberikan beasiswa sampai semester 8 dan seterusnya. Iya, Ini adalah keren bagian sekali. untuk penanganan secara komprehensif, bukan parsial, bukan hanya menekankan pada aspek ujian sekolah, teknis, itu hanya soal teknis sekali menurut saya. Ya Bu Esti, Anda juga melihat itu ya bahwa guru menjadi sesuatu yang prioritas juga selain anak-anak ini ya untuk mendapatkan trauma healing tersebut karena bencananya bersifat masif dan semua merasakan. Betul. Jadi memang kita di dalam keputusan kemarin mendorong Kemendikdasmen untuk memberikan dampingan psikologis termasuk trauma healing. Ya. Jadi tidak hanya kepada anak didiknya saja, tetapi juga kepada guru, tenaga kependidikan, dan juga harus bisa menyentuh orang tuanya. Semuanya harus siap dulu. Dan kita berterima kasih kepada UNESA, bahwa UNESA bergerak cepat, salah satu perguruan tinggi yang bergerak cepat, untuk kemudian juga mengambil sikap luar biasa, kegotong royongan yang luar biasa ketika anak didiknya atau mahasiswa-mahasiswinya yang berasal dari daerah bencana mendapatkan beasiswa sampai semester 8. Ini luar biasa, tanpa harus menunggu apa yang bisa kemudian pemerintah berikan kepada UNESA, tapi UNESA memutuskan itu. Tidak semua perguruan tinggi sanggup. Maka kemarin ketika kami juga melakukan rapat dengan Dikdasmen, keputusan utamanya terkait dengan mahasiswa yang terkena dampak bencana, yang berada di luar daerah bencana, juga harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai mereka terputus menjadi DO begitu ya, atau skripsinya terlambat kemudian harus di drop out. Itu tidak kita lakukan. Kita meminta ada kebijakan-kebijakan terkait dengan mereka, termasuk juga pembayaran UKT-nya. Bagaimana negara kemudian juga harus hadir untuk mereka. Sekali lagi Pak Martadi, terima kasih. Kami mengikuti dan dilaporkan UNESA melakukan itu. Berarti bukan hanya mereka yang berada di daerah bencana ya Pak, tetapi juga berada di luar tapi memiliki hubungan dengan wilayah bencana tersebut. Pak Martadi, saya ingin tanyakan kepada Anda, berapa waktu lamanya kalau Anda lihat? Karena ada pembicaraan bahwa ini sebenarnya kalau sudah terlalu lama mungkin saja akan ada usulan kegiatan belajar mengajar secara darurat. Apakah bisa seperti itu, atau kalau menurut Anda, prediksi Anda berapa lama sebenarnya hingga akhirnya kegiatan belajar mengajar tersebut bisa dilakukan dengan normal lagi? Ya, tentu ini kan bergantung kepada komitmen dan kecepatan penanganan dampak yang terjadi. Jika kemudian proses pemulihan infrastruktur, kemudian penyiapan sarana sekolah itu bisa dilakukan dalam waktu hitungan bulan, taruhlah dalam 3 bulan ke depan, maka kemudian kita bisa saja segera melakukan proses pembelajaran secara normal. Tetapi kalau tidak, menurut saya juga tidak salah kita menetapkan dengan kurikulum khusus, ya, kurikulum darurat. Sehingga nanti target kurikulumnya jangan disamakan dengan daerah-daerah yang tidak terdampak gitu ya. Saya pikir tidak ada masalah karena ruang-ruang itu ada di daerah, kemudian tinggal nanti secara pemerintah pusat menetapkan guideline. Saya setuju dengan Bu Esti tadi. Memang pemerintah pusat harus ada guideline. Karena apa? Seringkali daerah itu terlalu takut dan tidak berani mengambil langkah karena takut nanti akan ada sanksi, peringatan dan sebagainya dari pusat. Kalau ada guideline, ada surat yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, maka daerah tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah. Saya pikir ini penting membangun komitmen antara daerah, kota, provinsi, pusat. Karena kewenangan pendidikan berada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Ada kebijakan yang selaras ya Pak ya? Kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Saya ke Bu Esti. Bu Esti,
apa yang disampaikan oleh Pak Martadi? Perlukah sebenarnya kalau misalkan ini berlangsung lama ada kegiatan belajar mengajar atau kurikulum darurat? Sangat penting, justru itu kami kemarin menekankan juga kepada Dikdasmen maupun Diktisaintek harus ada mulai kita tata betul bahwa dalam situasi darurat pendidikan tetap harus berjalan seperti apa, itu harus ada keputusan yang diambil berdasarkan situasi yang ada. Tetapi sebelum ketika dibuat itu tidak dibuat dalam situasi saat ini mestinya. Kita sudah punya Permendikbud tahun 2019. Bagaimana aman dari kebencanaan atau pendidikan yang berlangsung ketika sedang terjadi bencana itu sudah ada, tetapi kurang rigid, kurang detail, sehingga mungkin implementasinya tidak terlalu baik. Tetapi yang terpenting adalah saya kira pemerintah juga mulai harus terbuka bagaimana kita juga menyarankan Kemendikdasmen mengajukan anggaran yang kiranya memadai untuk bisa terjadinya pendidikan yang berada di tempat-tempat bencana seperti ini. Mungkin ada pengalian anggaran, tetapi mungkin juga harus ada tambahan anggaran. Karena situasi bagaimana sekolah-sekolah sedemikian banyak yang rusak, kemudian berapa puluh ribu anak-anak kita terdampak, atau mungkin ratusan ribu terdampak dari peristiwa ini, tidak mungkin kemudian tidak ada anggaran yang harus diberikan untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk kepada para guru dan tenaga pendidikannya. Kita mendorong ada keberanian dari Kemendikdasmen maupun Diktisaintek. Ayo, berapa anggarannya? Akan digunakan untuk apa? Atau digunakan untuk apa? Butuhnya berapa? Kemenkyu juga harus kemudian membukakan pintu. Mungkin terpaksa harus ada program-program yang kemudian harus dikurangi anggarannya, diefisiensikan lah. Masuk ke efisiensi ataupun lebih tepat anggarannya diberikan lebih tepat pada situasi seperti ini. Mungkin mereka tidak butuh smartboard loh sekarang karena situasi sekolahnya sedang banyak yang menjadi seperti itu. Smartboard kita tunda. Mungkin anggarannya bisa untuk apa? Tidak mengatakan smartboard tidak penting, tetapi situasinya yang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan hal itu. Atau mohon maaf, mungkin MBG-nya bisa dikurangi sedikit untuk kemudian bisa dialihkan ke sana, karena setahu saya pengeluaran untuk MBG juga tidak sampai seperti yang sekarang kita anggarkan untuk itu. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan juga ke Mendikdasmen terkait dengan pendidikan yang berada di wilayah bencana saat ini. Sekali lagi terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti Wijayanti.